Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022. Kita sedang berada di kebun porang, kawan. Tepatnya kita sedang adem berada di bawah tanaman porang. Tanaman porang ini tentunya sudah cukup tinggi-tinggi karena usia saat ini adalah 3 bulan, kawan. Nah, di sini kita ingin membahas tentang ketercukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman porang, karena yang namanya tanaman itu pasti memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas, kawan. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman merupakan hal yang mutlak dilakukan karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas dan semakin berkurangnya karena telah terserap oleh tanaman-tanaman yang lainnya. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu terbagi menjadi 2, kawan, yaitu yang pertama adalah unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Kemudian unsur hara makro itu sendiri juga terbagi 2, ada unsur hara makro primer, ada unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro primer itu biasanya adalah nitrogen, fosfor, kemudian kalium. Sedangkan unsur hara makro sekunder adalah sulfur atau belerang, kemudian kalsium, dan yang ketiga adalah magnesium, kawan. Kemudian untuk unsur hara yang kedua yang dibutuhkan oleh tanaman adalah unsur hara mikro. Meskipun kebutuhan tanaman akan unsur hara ini tidak terlalu besar, tetapi dalam tumbuh kembangnya tanaman agar ia tumbuh dengan baik, maka unsur hara mikro juga harus dipenuhi meskipun dalam jumlah yang sedikit. Yang masuk dalam kategori unsur hara mikro adalah yang pertama zat besi atau ferrum, kemudian mangan, yang ketiga adalah tembaga, seng, boron, dan molybdenum atau MO. Oleh karenanya ya, tanaman porang ini tentunya ketika kita akan menanam sudah kita inputkan ke lahan, yaitu berupa pupuk dasar, kawan. Nah, pupuk dasar yang diinputkan ke lahan adalah mayoritas pada lahan ini adalah kohe. Intensitas kohe atau kuantitas kohe yang kita inputkan ke lahan ini kurang lebihnya ada kisaran 30 ton, kawan. Karena kalau dulu di awal kita tanam di lahan ini, input yang pertama kali yaitu kurang lebih 50 ton. Kemudian untuk yang kedua atau musim keduanya kita kurangi lagi, karena tentunya unsur organik yang terdapat di dalam tanah itu sudah cukup banyak. Maka asupan pada tahun kedua ini kita kurangi, jumlahnya kurang lebih sekitar 30 ton yang ada di lahan ini. Adapun yang kita gunakan kohe pada lahan ini yaitu campur, kawan. Ada sapi, ada ayam, kemudian juga ada kambing atau domba. Kemudian untuk unsur hara yang terkandung di dalam sapi itu sendiri, yaitu kandungan nitrogennya adalah 0,65%, fosfatnya adalah 0,15%, kaliumnya 0,30%, kalsiumnya 0,12%, magnesiumnya 0,10%, sulfurnya 0,09%, kemudian zat besinya adalah 0,004%. Sedangkan untuk kohe ayam, unsur yang terdapat di dalam kohe ayam itu sendiri komposisinya adalah sebagai berikut. Unsur nitrogennya
adalah 1,5%, kemudian fosfornya 0,77%, kaliumnya 0,8%, kemudian kalsiumnya 0,3%, magnesiumnya 0,88%, sulfurnya tidak tersedia pada unsur hara yang terdapat di dalam unggas ataupun ayam. Kemudian ferrumnya atau zat besinya adalah 0,1% kawan. Nah, sedangkan untuk komposisi dari domba atau mendil yang kita masukkan ke lahan ini, unsur nitrogennya sebanyak 1,28%, fosfornya adalah 0,19%, kaliumnya 0,93%, kemudian kalsiumnya adalah 0,59%, magnesiumnya adalah 0,19%, sulfurnya adalah 0,09%, dan ferrumnya atau zat besinya adalah 0,020% kawan. Itu adalah komposisi dari kotoran hewan yang sudah kita inputkan ke lahan ini. Nah, kemudian selain itu kita juga menambahkan yang namanya biokar atau arang sekam, di mana untuk unsur hara yang terkandung di dalam arang sekam itu sendiri kebanyakan adalah kalium dan silika kawan. Nah, kemudian andai kata ya kita rata-rata saja, anggap saja kita pakai kohe sapi semua kawan, maka kandungan nitrogennya adalah 0,65%, kemudian fosfornya adalah 0,15%, kaliumnya adalah 0,30%, kalsiumnya adalah 0,12%, magnesiumnya adalah 0,10%, sulfurnya adalah 0,09%, dan ferrumnya atau zat besinya adalah 0,004%. Kalau kita inputkan ke lahan ini adalah sejumlah 30 ton, maka jumlah nitrogen yang sudah kita masukkan ke lahan ini dari 30 ton itu adalah 30.000 kg dikali 0,65%, maka hasilnya adalah 195 kg berupa nitrogen yang kita inputkan ke lahan ini kawan. Nah, kemudian kalau fosfornya di kohe sapi kandungannya adalah 0,15% kawan, maka 0,15% kali 30.000 atau 30 ton itu didapatkan adalah 45 kilogram kawan. 45 kg unsur fosfor yang kita inputkan ke lahan ini dalam rangka dalam pemenuhan nutrisi bentuk organik yang berupa kohe adalah sebanyak 45 kg kawan. Nah, kemudian untuk kaliumnya adalah kandungannya 0,30%, kemudian dikali 30 ton didapatkan adalah 90 kg kalium yang sudah kita inputkan ke lahan ini kawan. Nah, sedangkan untuk kalsiumnya adalah kandungan pada kohe sapi yaitu 0,12 dikali 30.000 kg didapatkan adalah 3.600 kg. Nah, kemudian karena itu prosentase, semuanya tadi di awal juga prosentase, maka dibagi 100, maka ketemulah adalah 36 kg untuk kalsium yang sudah kita inputkan ke lahan kawan. Nah, selain kalsium yang berupa dari kohe, itu juga kita menebarkan yaitu kapur dolomit, di mana kapur dolomit itu kandungannya adalah kalsium dan juga magnesium kawan. Nah, kemudian untuk unsur magnesium sendiri yaitu 0,10 kali 30.000 kg, maka didapatlah adalah 30 kg sendiri yang kita inputkan ke lahan. Nah, kemudian ada sulfur dan juga ferrum kawan atau zat besi. Akan tetapi untuk tumbuh kembangnya tanaman porang di lahan, maka kebutuhan pupuk yang segitu banyaknya belum begitu tercukupi. Karena seperti yang kita tahu bahwa tanaman porang itu bisa dikatakan adalah tanaman yang sangat rakus. Tanaman porang memiliki akar yang sedemikian rupa banyak. Itu terlihat ketika kita bongkar umbi. Di sekeliling umbi itu hampir bisa dikatakan memiliki
akar-akar serabut yang jumlahnya adalah ribuan kawan. Oleh karenanya, agar tanaman porang itu bisa tumbuh secara maksimal, yang tentunya yang terlihat di kamera, dari batang pertama ke batang kedua pembesarannya itu juga signifikan. Kemudian kalau kita dari bibit katak ya, dari batang kedua ke batang ketiga juga pertumbuhannya signifikan. Maka kita juga butuh tambahan nutrisi yang berupa pupuk kimia kawan. Nah, pupuk kimia yang kita inputkan ke lahan adalah kurang lebihnya hanya sekitar 5% kawan. Ya, antara 5% sampai sekitar 7% dari jumlah pupuk organik yang kita inputkan ke lahan. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyiangi gulma, setelah itu maka kita biasanya akan memberikan pupuk susulan berupa pupuk NPK ke lahan ini. Kurang lebih sekali kita pemupukan menghabiskan 200 kilo. Nah, sedangkan untuk pemupukannya menggunakan pupuk padat itu yang kita menggunakan dari bibit katak biasanya kita 3 kali. Sedangkan untuk tanaman yang dari umbi-umbi semacam ini kita hanya 1 kali kawan. Nah, itu artinya ketika kita inputkan 200 kg kali 3 kali berarti 600 kg kawan. Sedangkan untuk pupuk dasar yang kita inputkan di lahan ini adalah 30.000 kg. Maka prosentase pupuk kimia yang kita gunakan untuk lahan ini kurang lebihnya ada sekitar 5% kawan. Nah, sedangkan untuk lahan yang satunya itu pupuk dasarnya kurang lebih 75 ton. Kalau kita itu menggunakan pupuk kimia sejumlah 750 kg itu hanya berkisar 1% saja yang kita inputkan ke lahan tersebut kawan. Nah, kemudian tanaman porang itu bisa dikatakan tanaman yang unik kawan. Tanaman yang dalam tumbuh kembangnya antara fase vegetatif dan juga fase generatif itu pada awalnya itu berjalan beriringan bersama. Karena di saat kita tanam contoh misalnya dari biji katak, dia melakukan proses vegetatif dengan cara yaitu menumbuhkan tunas susulan. Sedangkan di lain sisi pada bagian dalam tanaman yaitu akan menumbuhkan umbi-umbi, meskipun umbi yang ditumbuhkan di dalam tanah itu kurang lebih masih sebatas umbi-umbi kecil kawan. Memang nanti untuk fase generatifnya itu akan terjadi di kurang lebih ya, kalau kita tanam yaitu di bulan Oktober, fase generatifnya itu akan terjadi di akhir bulan Maretan kawan. Itu yang terjadi adalah ketika fase generatif bisa dikatakan hampir murni, karena untuk tunas susulan pun bisa dikatakan itu tunas susulan yang terakhir. Kemudian seandainya ada pun biasanya tunas susulan yang terjadi di bulan April itu nanti batangnya tidak tumbuh sempurna, karena sebelum ia menumbuhkan daun sempurna dan kemudian nanti ada biji katak yang sempurna, ia sudah akan dorman terlebih dahulu karena musim kemaraunya keburu datang kawan. Untuk mengenal pupuk-pupuk apa saja yang akan kita inputkan ke lahan, maka alangkah baiknya kita juga harus mengenal kira-kira unsur makro dan unsur mikro yang kita inputkan ke lahan itu memiliki fungsi yang seperti apa kawan. Yang pertama adalah unsur nitrogen. Unsur nitrogen ini kita inputkan ke lahan yang kita gunakan untuk masa vegetatif ultradap. Ini semua pupuk-pupuk yang ada di depan kamera ini adalah pupuk-pupuk yang cara pemupukannya secara foliar atau bisa dikatakan secara spray di daun kawan. Nah, pupuk yang dapat digunakan untuk spray di daun biasanya ada tanda yaitu seperti ini kawan ya. Ini ada sejenis tanda air yang ada di sini. Ini menandakan bahwa pupuk ini adalah pupuk yang dapat dispraykan ke daun kawan. Nah, kemudian pupuk ultradap itu kandungan utamanya adalah unsur nitrogen 12%,
Kemudian unsur fosfornya atau fosfatnya adalah 60% kawan. Kita dalam proses pemupukan yang menggunakan ultradap ini biasanya kita akan mix dengan menggunakan KNO3 kawan ya. KNO3 ini terdiri dari unsur yang pertama adalah unsur kalium 46%, kemudian unsur nitrogennya adalah 13%. Nah, kita mix dengan ultradap yang di sini adalah 12%, yang di sana adalah 13%, maka nanti akan ditemukan unsur yaitu NPK. Kenapa kita dalam proses penyemprotan ya pada tanaman terutama adalah yang dari biji katak kita menggunakan komposisi semacam itu, maka kita harus tahu bahwa unsur nitrogen itu memiliki fungsi adalah untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan kawan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Kemudian fungsi yang kedua adalah berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesa. Fungsi yang ketiga adalah berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan beberapa persenyawan organik lainnya. Kemudian di dalam kandungan kedua pupuk tadi ada unsur fosfornya kawan. Unsur P tersebut di tanaman itu berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Maka untuk unsur P ini ketika kita inputkan ke tanaman-tanaman yaitu berupa tanaman katak, maka akarnya akan semakin banyak. Kalau akarnya semakin banyak, maka dia pengambilan nutrisi yang ada di dalam tanah akan leluasa. Oleh karenanya nanti akan dibantu oleh sinar matahari, maka proses pembesaran batang, proses pembesaran umbi itu nantinya akan lebih mudah kawan. Bersama unsur kalium, fosfor dipakai untuk merangsang proses pembungaan. Hal itu wajar sebab kebutuhan tanaman terhadap fosfor meninggi di saat tanaman akan mulai masa generatif kawan. Nah, kemudian yang ketiga pada pupuk tadi ada unsur kaliumnya kawan, di mana unsur kalium itu berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka dan menutupnya stomata atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar akhirnya gugur. Nah, ini 3 unsur makro yang kita sebutkan tadi adalah sangat berguna kawan. Artinya walaupun selama ini kita itu mengenal bahwa yang namanya kalium itu dibutuhkan ketika masa generatif saja, tetapi setelah kita mengetahui bahwa unsur kalium itu pada hakikatnya dibutuhkan oleh tanaman mulai dia tumbuh sampai dia memasuki masa generatif. Walaupun antara masa vegetatif dan masa generatif kebutuhan akan unsur kalium itu tentunya porsinya berbeda kawan. Karena seperti yang kita tahu bahwa dia adalah mengatur proses seperti fotosintesa. Sedangkan proses fotosintesa itu terjadi mulai tanaman ada daunnya sampai tanaman memasuki masa dorman. Kemudian yang kedua adalah berfungsi untuk transportasi karbohidrat. Karbohidrat ini biasanya hasil dari proses fotosintesa yang membentuk energi. Kalau energinya sisa digunakan untuk pertumbuhan batang, daun, akar, maka nanti akan ada sisa tersebut akan disimpan pada tanaman, yaitu pada bagian umbi atau pada bagian kataknya kalau itu adalah porang. Kemudian yang ketiga yaitu membuka dan menutupnya stomata, bahwa di bagian bawah daun itu ada stomatanya kawan. Nah, kalium itu sendiri juga berfungsi untuk membuka dan menutup stomata.
Ketika kita spray pupuk menggunakan cara foliar atau spray di daun, maka alangkah baiknya kita spraynya di bagian bawah daun, di mana pada bagian bawah daun itu yang ada stomatanya. Kemudian untuk pemupukannya sendiri itu adalah antara pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi. Itu kalau pagi hari. Kemudian kalau siang hari adalah saat-saat fotosintesa sedang berlangsung, maka stomata biasanya menutup. Untuk pupuk daun itu bisa dilakukan pada sore hari kawan. Kita contoh misalnya dimulai pukul 3 sore sampai jam 6 sore. Nah saat itu juga stomata mulai membuka. Kemudian untuk kalium sendiri memiliki fungsi yaitu mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Padahal kalau porang itu membutuhkan banyak air, walaupun kalau terlalu banyak air ia tidak terlalu bagus. Maka ketercukupan air ini akan didistribusikan oleh kalium dari mulai akar sampai ke seluruh tanaman, batang, daun, dan juga katak ataupun umbi kawan. Kawan-kawan barangkali kok masih menggunakan pupuk kimia ya, pupuk kimia yang kita inputkan ke lahan pada tanaman kami itu sekali lagi prosentasenya hanya antara 1% sampai 5% kawan. Nah pupuk-pupuk yang dalam kemasan ini yang 1 kilo itu dosis sekali semprotnya biasanya per liternya kita gunakan adalah 2 gram. Kemudian kalau kita tangkinya adalah yang isi 16 liter maka kebutuhan per sekali semprot untuk tangki adalah hanya 32 gram kawan. Artinya biasanya untuk lahan 1 hektar ini kita itu sekali spray agar rata itu kurang lebih membutuhkan sekitar 15 tangki isi 16 liter. Maka untuk pupuk yang 1 kg ini dapat digunakan untuk pemupukan 2 kali. Kalau kita pemupukannya adalah tiap minggu, maka 1 kilo dapat digunakan dalam kurun waktu 2 minggu kawan. Nah itulah sedikit informasi yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sukses dari kami. Yuk kita rawat tanaman porang kita, bersihkan gulma, dan kita beri nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Tentunya harapan akhir katak dan umbinya cukup besar-besar kawan. Ketika hasil panen melimpah, insya Allah petani sejahtera kawan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.